Halo Taurus, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini. Gitu ya, perasaan si dia, orang yang kamu fokuskan. Gitu ya, perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini. So, kita langsung mulai saja, Taurus. Dari yang pertama, aku akan mulai dulu dengan membacakan perasaan kamu terhadap si dia sejauh ini. Kita mulai dulu dengan melihat ke perasaan kamu, di mana bagian ini akan membantu kamu untuk mengetahui apakah readingan ini merupakan readingan untuk kamu atau bukan. Apakah energi yang tertarik adalah energi kamu atau bukan. Apabila dari bagian pertama ini kamu merasa resonate, maka ini adalah readingan untuk kamu. Namun, apabila kamu merasa bagian pertama ini tidak resonate, artinya readingan ini bukanlah untuk kamu, artinya energi yang tertarik bukanlah energi kamu dengan si dia. Gitu ya. Karena balik lagi, ini adalah general reading, gitu ya. So, Taurus, kita langsung mulai saja. Kita punya The Hermit. Kemudian kita juga punya Four of Swords. Kita punya The Wheel. Kita punya Ace of Pentacles. Dan kita punya Seven of Pentacles. Gitu ya. So, Taurus, aku melihat kamu sejauh ini, kamu sebenarnya mempunyai atau masih mempunyai perasaan sayang dan perasaan cinta terhadap si dia, di mana kamu melihat dia sebagai comfort zone kamu. Dia adalah zona nyaman kamu. Dia adalah tempat kamu berkeluh kesah, teman kamu bercerita. Kalau kamu lagi capek, kamu nyandarnya ke dia gitu, bersandarnya ke dia, gitu ya. Kamu senyaman itu sama dia. Dan kamu melihat sebenarnya hubungan kamu dengan si dia ini punya prospek, punya potensi untuk berkembang. Baik berkembang statusnya, berkembang pola komunikasinya, pola hubungannya, gitu ya. Walaupun sedikit banyaknya kamu merasa bakal lama, bakal butuh proses. Tapi kamu merasanya kalau kalian berdua sama-sama mau memperjuangkan, hubungan bisa banget berkembang, berpotensi, berprospek untuk berkembang. Gitu ya. Cuman permasalahannya di sini adalah aku melihat perasaan kamu terhadap dia sejauh ini sedang tidak stabil. Perasaan dan pikiran kamu terkait dia, terkait hubungan kalian, itu lagi tidak stabil. Terlepas dari perasaan kamu terhadap dia yang sangat positif, terlepas dari harapan-harapan kamu terhadap hubungan kalian yang positif, tapi kebanyakan dari kamu, Taurus, sekarang ini sedang agak renggang dengan si dia, gitu ya. Hubungan sedang tidak berada pada kondisi yang sebaik itu. Komunikasi renggang atau bahkan tidak berkomunikasi sama sekali. Untuk yang sebelumnya sempat berpacaran, sekarang ini sedang putus atau break, gitu. Satu sisi dia adalah tempat nyamannya kamu, zona nyamannya kamu, tapi sekarang ini ada hal-hal yang menjadi beban pikiran. Hal-hal mengganggu pikiran kamu dalam menanggapi perasaan dan hubungan dengan si dia, gitu ya. Nah, sebenarnya momen kerenggangan ini, satu sisi kamu gunakan untuk bertanya pada diri kamu sendiri, untuk kamu jadikan momen evaluasi dan perenungan. Sebenarnya apa sih yang menjadi masalah dalam hubungan kalian? Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana sebaiknya aku menanggapi perasaan ini, hubungan kami?
Momen kerenggangan ini kamu gunakan untuk evaluasi seperti itu sebenarnya. Disadari ataupun tidak gitu. Kamu berusaha untuk melihat dari garis besarnya, dari sudut pandang helikopternya, helikopter view gitu. Ini sebenarnya ada apa sih pada hubungan gitu. Kadang kamu melihat dari helikopter view, tapi kadang kamu melihat secara mendetail gitu. Nah, aku melihat permasalahannya untuk banyak dari kamu Taurus adalah kamu merasa bahwa hubungan stuck, hubungan nggak maju kemana-mana. Kamu merasa kamu sudah berjuang atau kalian berdua sudah berjuang semaksimal kalian bisa, tapi hubungan stuck, nggak kemana-mana, terus berputar. Hari ini baik-baik saja, besok bermasalah. Besoknya lagi membaik, besoknya lagi bermasalah, terus berputar di siklus seperti itu. Yang mana kamu kan tentunya menginginkan kondisi hubungan yang stabil. Stabil dalam konteks minim masalah. Minim naik dan turun. Karena kalau kita expect-nya benar-benar tidak ada masalah, kan tidak mungkin gitu kan. Masalah akan selalu ada. Naik dan turun akan selalu ada. Yang penting intensitasnya kita minimalisir. Atau kita bisa menghadapinya dengan tepat. Tapi kendalanya di hubungan kalian, aku melihat perputaran kondisinya itu seintens itu, sesering itu, plus kalian belum, salah satu atau bahkan kalian berdua terbilang uh, belum tepat dalam menanggapi masalah, dalam menanggapi perputaran, dalam menanggapi situasi dan kondisi masalah yang ada, gitu ya. Nah, um, untuk zodiak di sini ada Virgo dengan The Hermit, gitu ya. So far aku melihat Virgo, but we'll see dari spread selanjutnya, gitu ya. So, untuk yang selanjutnya kita akan lihat terkait perasaan dia terhadap kamu sejauh ini, gitu ya, Taurus ya. So, we'll see. Kita punya Two of Swords. Kita punya Three of Cups. Kita punya Queen of Cups. Kita punya Knight of Swords. Dan kita punya Page of Wands. Gitu ya. So, Taurus, kalau dari sisi dia, aku melihat dia juga sebenarnya sejauh ini mempunyai atau masih mempunyai perasaan sayang dan perasaan cinta terhadap kamu, di mana sebenarnya perasaan dia terhadap kamu aku lihat tulus, besar, kuat dan mendalam gitu. Nah, untuk kamu yang sekarang ini sedang renggang komunikasinya atau tidak berkomunikasi sama sekali, dia sebenarnya menginginkan komunikasi yang intens, komunikasi selayaknya pasangan, selayaknya kekasih, komunikasi yang dijalankan di dalam suatu hubungan percintaan, gitu ya. Dan untuk kamu yang sedang putus atau sedang jeda, gitu ya, dia mau ada rekonsiliasi sebenarnya. Cuman, memang aku melihat dari sisi dia, belum ada pergerakan sama sekali atau belum ada pergerakan intens. Atau kalaupun ada pergerakannya tapi eksekusinya kurang tepat. Contoh, niat dia baik nih, mau perbaiki hubungan sama kamu, tapi entah apa triggernya, entah apa sebabnya. Ketika dia berusaha untuk action, malah contoh komunikasinya enggak difilter, kata-kata enggak dipilih dengan baik, sikonnya salah, lalu dia dari awal nggak stabil, ujung-ujung kepancing emosi. Contohnya seperti itu. Jadi antara tidak ada action sama sekali, atau kalaupun ada tapi tidak signifikan, atau kalaupun signifikan tapi eksekusinya kurang baik, gitu. Nah, kenapa dia di kondisi seperti itu? Karena dia juga ada struggle. Dia ada beban pikiran tertentu. Ada hal atau hal-hal tertentu yang dia pertimbangkan, yang dia pikirkan, dan dia belum ketemu closure-nya. Dia belum ketemu, gue harus ngapain, gue harus gimana, dia belum ketemu, gitu. Dan dalam kondisi dia belum ketemu, dia harus ngapain, tapi dia paksakan untuk action. Untuk yang dia action secara, itu ya, untuk yang dia action signifikan banget ya. That's why walaupun dia actionnya signifikan, tapi karena dia action signifikan di saat dia belum tahu solusinya apa, harus ngapain. That's why eksekusinya tidak tepat. Gitu. Gitu ya. Um,
Untuk beberapa dari kalian, aku melihat permasalahannya atau situasinya berkutat di area adanya hubungan pihak ketiga di sini. Antara kamu yang dealing dengan orang lain selain dia, atau dia yang dealing dengan orang lain selain kamu, atau kalian berdua sama-sama mempunyai pasangan di luar satu sama lain, atau hubungan kalian itu sendiri merupakan hubungan pihak ketiga. Gitu ya. Aku hanya menyampaikan informasi yang aku dapatkan di sini. Aku tidak ada niatan untuk menjelek-jelekkan atau menghakimi siapapun atau apapun kondisinya, gitu ya. Aku manusia, Tuhan tidak pernah menghakimi aku, jadi aku berusaha semaksimal aku. Jangan sampai aku menghakimi, jangan sampai aku menjelek-jelekkan siapapun orangnya atau apapun kondisinya, gitu ya. Aku hanya menyampaikan informasi yang aku dapatkan di sini. Jadi, tolong jangan disalahpahami. Gitu ya. Nah, dia sebenarnya lagi bingung. Apakah sebaiknya tetap mempertahankan hubungan kalian yang dalam konteksnya adalah percintaan, atau akhiri aja tapi tetap maintain silaturahmi sebagai teman gitu. Bahkan barusan aku mendengar FWB, Friends with Benefit. Jadi possible dia sempat berpikiran apa gue FWB-an aja sama si Taurus. Dia sempat berpikir seperti itu. Gitu. Dia dilema harus gimana, apakah tetap hubungan percintaan yang settle down, yang serius, yang committed, atau as a friend aja, atau as a FWB, friend with benefit. Dia sedang bingung di sana. Gitu ya. Untuk zodiaknya di sini ada Pisces, Cancer, Scorpio, ada Gemini, Libra, Aquarius, dan juga Leo, Sagittarius, Aries gitu ya. Tidak mesti, tapi zodiak-zodiak tersebut yang tertarik di readingan kali ini gitu ya. So, Taurus, kita bakal lihat kesarannya untuk kamu dalam bagaimana sebaiknya kamu menjalani dan menanggapi hubungan percintaan kamu dengan si dia gitu ya. So, we'll see. Kita punya kartu Nothing is yet set in stone. Kemudian kita punya kartu What do you need to release? Kemudian kita punya kartu A time for healing. Dan kita yang terakhir punya kartu Your hard work is paying off. Gitu ya. Taurus, sarannya untuk kamu adalah ada pola pikir yang perlu kamu perbaiki di sini. Yaitu, kamu perlu melepaskan ekspektasi kamu. Apa sih yang dimaksud dengan melepaskan ekspektasi? Melepaskan ekspektasi itu bukan berarti kamu tidak punya impian, bukan berarti kamu tidak punya harapan, cita-cita. Bukan. Kamu boleh sekali punya harapan. Kamu boleh sekali mempunyai ekspektasi, karena itu artinya kamu punya tujuan. Kamu serius akan sesuatu. Tapi, melepaskan ekspektasi berarti kamu hiduplah di sekarang ini. Hiduplah di momen ini. Bukan hidup di kedepannya. Fokus utama kamu ke sekarang ini. Kamu bisa ngapain untuk mencapai impian kamu. Impian dan harapan kan itu bagian dari masa depan. Masa depan akan tercapai atau tidak tergantung dari kamu sejauh ini. Kamu lakuin apa? Bagaimana kamu menanggapi situasi kondisi? Kalau kamu hanya fokus pada kedepannya, udah otomatis kamu nggak akan maksimalkan sekarang ini, karena fokus utama kamu bukan sekarang ini. Kalau sekarang ini nggak maksimal, tidak kamu maksimalkan, otomatis prosesnya kedepannya juga nggak optimal. Ujung-ujungnya outcome-nya nggak optimal juga. Jadi kalau kamu stuck pada fokus kamu hanya pada kedepannya, pada goal-nya, pada tujuannya, pada kapan tercapainya, tapi tidak pada prosesnya, sulit untuk mendapatkan impian kamu. Gitu. Nah, itu saran pertama gitu ya. Hiduplah pada momen sekarang ini. Boleh punya ekspektasi, tapi hiduplah di sekarang ini. Pada prosesnya, fokus pada prosesnya, bukan pada kapan goalnya tercapai. Gitu ya, itu yang pertama. Lalu, saran selanjutnya di sini lebih ke arah seperti ini.
Ini juga masih berkaitan dengan melepaskan ekspektasi, tapi lebih spesifik, kamu Taurus, disadari atau tidak, kamu ada tendensi untuk kamu selalu expect bahwa dia akan selalu bisa treat kamu sebaik mungkin setiap harinya, setiap saatnya, setiap menit, detik, jamnya. Jadi kalau hari ini dia treat kamu baik banget, besok dan seterusnya dia harus treat kamu baik. Dan kamu tidak menerima kalau dia tidak bisa treat kamu dengan baik atau sebaik sebelumnya. Tapi kamu harus ingat, dia juga manusia. Dia juga punya emosi, dia juga punya bad mood, bad day, dia bisa punya masalah. Dia butuh space-nya seorang, kadang, gitu. Sama halnya dengan kamu bisa bete, kamu bisa marah, dan ada kalanya kamu butuh waktu sendiri. Dan ketika kamu butuh waktu sendiri dan kamu ditempelin sama orang-orang, siapapun itu orangnya, even lover, gitu ya, kamu nggak akan nyaman, gitu. Nah, jadi pahami bahwa nothing is yet set in stone, tidak ada yang mutlak, tidak ada yang pasti di hidup ini, termasuk emosi. Emosi berubah-berubah. Jadi kalau emosi dia sedang negatif, sedang kurang baik, pahami, gitu, maklumi, beri dia waktu. Dan bukan berarti kalau dia lagi bad mood itu gara-gara kamu, bukan. Dia juga punya masalah pribadi di luar kamu. Dia juga punya pekerjaan, um, dia punya pertemanannya, punya financialnya, mungkin ada isu, dan atau lain-lain. Gitu. Gitu ya. Kamu bisa coba pertimbangkan dan evaluasikan di sana. Gitu ya, Taurus ya. So, Taurus, terima kasih banyak. Semoga hasil reading ini bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila aku ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang baik dan juga kurang berkenan. Yang menyinggung, aku minta maaf. Untuk kamu yang mau mengambil sesi personal tarot reading dengan aku, kamu bisa kontak ke akun Instagram aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section dan juga description box. Kamu bisa DM dan nanti kamu akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain. Gitu ya. Untuk price listnya sendiri juga sebenarnya sudah terlampir di description box yang kamu bisa cek karena di sana juga ada pendetailan dari masing-masing paket dan juga sesi. Gitu ya. Untuk kamu yang merasa terbantu dengan readingan ini dan terpanggil untuk komen, like atau share videonya atau juga subscribe channel ini, silahkan dan terima kasih banyak, namun tidak ada paksaan gitu ya. So, sekali lagi terima kasih Taurus, kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!